al-fi'lu, perbuatan. Jadi bedakan dengan fa'il. Ya. Fa'il yaitu ismun marfu'un ba'da fi'lin sesudah fil ma'lum, kemudian dia yang melakukan, ya. Wa man fa'ala fi'la, dan dia orang yang melakukan perbuatan itu. Kalau ini enggak, yang terjatuh atasnya perbuatan, dikenai perbuatan, ya. Dampak objek korban, ya gitu. Di sini contoh kata balwaladun darsa. Anak laki-laki itu telah menulis pelajaran. Nah, jelas ya, al-waladu fa'il, kataba bil ma'lum. Kalau sudah kita bilang fa'il, ya berarti bil ma'lum. Ad-darsa mansub maf'ul bih, yang dikenai perbuatan yang terjadi padanya perbuatan. Jadi anak laki-laki itu menulis apa? Pelajaran. Berikutnya syaribat Maryamu labana. Syaribat Maryamu labana. Maryam telah minum susu. Maryam telah minum susu itu. Jadi dalam pembahasan maf'ul bih ini sebenarnya nanti berhubungan dengan istilah fi'il lazim muta'addi. Ya. Yaitu lazim tidak membutuhkan objek. Dalam bahasa kita itu, dalam istilah dalam pembahasan Indonesia itu kan apa? Transitif. Yang butuh objek sama tidak butuh objek apa? Iya. Itu istilahnya. Ya. Jadi lazim itu tidak punya objek. Muta'addi punya objek. Jadi fi'il ini memang kita harus hafalkan. Jadi konsekuensinya apa? Dan kalau menyupai fi'il muta'addi yang mempunyai objek, maka harus ada objek. Karena nanti dia tidak. Kalau tidak ada objek, ya. Ya. Darabal ustadzu waladaini. Ustaz itu telah memukul dua orang anak laki-laki. Telah memukul. Ustaz itu telah memukul. Apa yang dipukul? Butuh objek. Untuk semakin memperjelas, yaitu kalam di sini. Karena nanti itu tadi akan menimbulkan waham, namanya persangkaan. Ya. Walaupun secara makna kita paham Ustaz itu telah memukul, maksudnya secara berkatanya kita ngerti Ustaz telah memukul. Tapi apa yang memukul? Ya. Kemudian yusa'idu, sa'ada yusa'idu, membantu. Yusa'idu Hasanun al-banati. Banat di sini apa ini banat? Banat ini artinya apa? Anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan. Apa yang mufrad? Bintun. Jamak banat. Jamak apa? Jamak mana salis? Taksir. Nani? Mana salis atau taksir? Mana salim ya? Kalau mana salim itu apa kaitan mana salim? Ditambahin
alif tanya tambahan. Nanti kalau jadikan isim mufrad buang alif ta. Bintun bacanya. Albana. Apa bacanya? Rodi. Solihatun buang alif ta. Masih baca solihat. Masih baca solihat nggak tadi? Kalau alif tanya dibuang. Ini kalau Itu bukan dua gunung sedang ini yang Selasa kemarin. Iya. solihat. Buang alif ta. Bacanya apa? Solihun. Memang isim mufradnya solih. Albanat. Kalau mana salim buang alif ta, tinggal apa? Bana. Isim mufradnya apa tadi? Bintun. Bintun. Sama nggak tuh? Kalau ini dibuang alif ta, bacanya tetap solih. Membimbing. Dan memang isim mufradnya solih. Kan isim mufradnya bintun. Bina. Itu maksudnya kenapa dibilang muannas salim? Kenapa salim selamat? Isim mufradnya itu enggak selamat, enggak berubah. Berubah. Kenapa dibilang taksir? Taksir itu berubah dari bentuk Mufrad. taknya ini asli bintun. Untuk buang gimana nanti? Ya enggak? Iya. Taksir. Dan bingung lagi itu membedakan taksir sama apa ya. Jadi maksudnya kalau mana salim itu kalau dibuang tambahannya nggak berubah, dan kalau isim mufradnya sebelum dijadikan mana salim bacanya sama gitu. Begitu juga mudzakkar salim. Makanya dibilang salim. Salim itu isim mufradnya selamat dari perubahan, nggak berubah. Ya. Jadi ini jamak taksir. Jamak taksir mansub bil fath al-banata. Ya. Kaisar banati, bukan al-banati. Bapak salah. Yasahidu hasanun al-banata. Jadi penulis mengira, ini penulis ya, bukan yang bukan maksudnya yang menulis ulang ke apa ini, bukan penulis aslinya. Penulis aslinya yang ngerti kan, ya. Ustaz Aceng ya ngerti dia. Ini kadang kita tadi yang nulis ini kan kadang-kadang boleh gitu kan, ya. Kadang yang belum dia masih lupa atau apa gitu. Sudah, itu contoh-contoh ya. Berikutnya al-maf'ul bih, pembagian maf'ul bih. Maf'ul bih juga ada dhahir, ada dhamir. Kali lagi kalau dhamir berarti dia dhamir muttasil, bukan dhamir munfasil. Tidak ada objek dhamir munfasil. Ya. Dan kalau nanti objeknya dhamir, biasanya langsung menempel pada fi'il ini, ya. Baru nanti fa'ilnya setelah fi'il. Dhahir contohnya, yang dhahir selain dhamir. Daraba Aliun kamban. Ali telah memukul seekor anjing. Yaqra'u Muhammadun Qur'anan.
Jadi Muhammad sedang membaca Al-Quran. Maf'ulnya Quran. Sudah jelas mana yang mansub? Kalban Quran. Itulah dia maf'ul bih. Secara makna memang dia dampak, dia objek. Apa yang dibacakan, cara mengecek objek itu begitu. Apa yang dipukul Ali, Ali. Apa yang dibaca Muhammad, Al-Quran. Domir contoh sa'al tuka, ya, sa'al tuka. Jadi nanti dalam i'rabnya sa'al tuka, bukan sa'al tuka. Ya. Sa'al fi'lun madin mabniun 'ala sukun. Kemudian at-ta'u dhamirun muttasilun barizun fi mahalli raf'in fa'ilun. Baru nanti ka dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Antum beli kitab Amsalatul I'rab, cara meng'irab itu ya. Baca-baca gitu. Memang bahasa Arab semua harus dijelasin juga. Ya ada dulu lah, nanti kalau antum sudah bisa lah bacanya saya sedikit. Kita praktek baca i'rab di sini. Berikutnya amartuhum, sudah jelas ya. Ya. Sudah pernah saya ingatkan khusus domir tum ya. Khusus domir tum, maksudnya mati domir tum. Kalau nanti diikuti objek domir muttasil, maka ditambahkan waw. Jadi bukan amartum hum, tapi amartumu hum. Ya. Di tabel domir sudah saya contohkan itu. Ya. Di tabel domir yang lengkap itu sudah saya contohkan itu domir antum. Kemudian ya muruni, sudah jelas tadi amartu fil mati ya, fil mati. Kemudian ya muruni, apa fiilnya? Mana objeknya, domirnya? Ya. Ya. Mana fiil? Ya'muru. Wow. Domir. Ya'muru. Ya'muru atau ya'muruni? Ya'muru. Ya'muru. Fiil apa? Mudhari. Domir apa? Domir apa? Domir? Hum. Domir ya'muruna. Aku bilang ya'muru. Amin. Ya enggak? Domir hum ya'muru. Nah, ya'muru, ya'murun, ya'murani, ya'murun. Antum bilang fiilnya ya'muru. Terus domirnya antum bilang hum. Ya salah berarti. Gimana Pak? Mana fiilnya? Ya'muruna. Mana yang dibaca ya'muruna? Maka ini salah lagi. Salah lagi nih. Ya'murunani. Kalau dia ya'muru harusnya ada waw. Ya'muruni. Itu baru domir huwa. Kan gitu kan? Domir huwa ya'muru ada waw? Enggak ada. Kalau dia domir hum, yang benar ya'muruna. Ingat kalau domir ya harus ditambahkan lagi nun niko. Nun niko ya ya'murunani. Itu. Enggak bisa singkat-singkat Pak.
itu udah hukum domiria bisa mufid. Salah berarti. Iya, ini salah. Oh. Mungkin ada jazam. Gak bisa disingkat ya. Fi'il tetap kalau bersambung khusus domiria harus ada nun biko ya, kita udah bahas itu. Ini sudah pasti nunnya nun ya. Berarti fi'ilnya apa ya? Mulu ada waw, ya salah mas. Fi'il apa? Kecuali di depannya ada lam, ada la, itu lain lagi. Itu baru hasbun nun, kan nggak ada. Ya. Gitu. Jadi ini apa ngeprint kitab ini kan bukan 1-2 biji gitu ya, banyak. Jadi koreksi-koreksi itu enggak lagi. Ini apalagi kitab-kitab yang sudah 200 halaman, nggak mungkin itu mau dicek satu-satu lagi. Ada yang salah atau enggak? Udah itu. Yang baca yang tahu salah atau tidak. Ya. Nah, inilah peran sorot. Di sini peran apa? Sorot itu. Ya. Maka saya lebih baik sorotnya gitu. Dan tuh bisa tahu. Setelah kata tahu ini apa, ini fi'il. Ya, jadi mutada 2 dohir. Sudah jelas ya. Kemudian nama diju bukan di ya, itu za. Nama diju za. Nama diju fil maf'ul bih. Nama did ini model-model maf'ul bih di dalam kalimat. Model-model penyusunannya. Yang pertama yaitu terdiri atas fi'il, fa'il, maf'ul bih, ini normal. Normal kan? Fi'il dulu, fa'il baru maf'ul bih, ini normal. Contoh qara'a Muhammadun Al-Qur'an. Muhammad telah membaca Al-Qur'an. Ishtara Aliyun Tawban. Ali telah membeli baju. Tahu Al-Quran maf'ul bih. Ya lurusin aja ke atas kan gitu. Ini model pertama. Model penyusunan maf'ul bih pertama. Yang kedua, model penyusunannya fi'il, maf'ul bih, kemudian fa'il. Sa'alan nabiyya rajul. Ingat kalau sudah ingat susunan asal itu maf'ul bih sesudah fa'il. Kalau nanti ada maf'ul bih mendahului, pasti itu namanya sudah keluar dari kaidah. Kalau sudah keluar dari kaidah berarti ada takhsis, pengkhususan, hasar. Jadi maksudnya apa? Kita sa'al nabiyya rajul. Telah bertanya kepada Nabi seorang laki-laki. Jadi maksudnya apa kitab di sini? Laki-laki itu hanya bertanya kepada Nabi. Beda tadi qara'a Muhammadul Al-Qur'an. Muhammad membaca Al-Qur'an. Apakah hanya Al-Qur'an yang dibaca? Enggak. Masih ada kemungkinan baca yang lain. Baca WA gitu kan. Baca Facebook. Beda dengan kalau Al-Qur'annya didahulukan. Qara'a Al-Qur'ana Muhammadun. Itu takhsis namanya. Jadi yang dibaca hanya apa? Al-Qur'an. Jadi sesuatu kayak tadi mubtada muakhar, ya. Contoh tadi di atas tadi ada indidir hamun, gitu kan? Ya. Mubtada muakhar hukum asalnya yang mubtada dahulu baru khabar. Dan
tatkala dikedepankan khobar berarti ada taksis di sana, pengkhususan yang dia miliki hanya dirham, yang nggak punya apa-apa lagi. Nah, itu maksudnya. Ya. Tapi kalau dia mengatakan ad-dirhamu indi, gitu kan? Dirham itu aku miliki. Dirham aku miliki. Apakah dia nggak memiliki yang lain? Miliki yang lain. Ya. Dia memiliki dinar juga, bisa jadi kan gitu. Tidak hanya dirham. Tapi ketika dia mengatakan ini dirham, di sisiku ada dirham, berarti secara otomatis maknanya mengatakan pada diri dia saat ini hanya ada dirham. Ya. Nah, ini sudah masuk nanti dalam makna. Ya. Contoh kedua, kata badarsa waladun, telah menulis pelajaran itu seorang anak laki. Jadi yang menulis pelajaran itu siapa? Anak laki-laki. Ditaksis yang menulis pelajaran itu anak laki-laki, bukan yang lain. Yang ketiga, model ketiga yaitu apa? Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Masih sama dengan nomor 1, tapi bedanya apa? Di sini bedanya fa'ilnya dhamir. Kalau tadi fa'ilnya dhamir mu'tas. Ya. Sa'altu Rasulullah. Kita nggak akan baca apa itu misalnya ya, ini cuma bisa baca itu ya. Kan pilihannya kalau bahasa Arab saltu, salti, ya, salta, ya semuanya fa'il itu. Sudah pasti Rasulnya sebagai objek. Sa'alat nggak mungkin Rasulnya jadi fa'il kan gitu. Lebih dia. Kalau salta kan sudah ada fa'il, otomatis Rasul sebagai objek. Tu tadi itu sudah fa'il. Ya. Kemudian contoh berikutnya qara'tul majallata. Aku telah membaca majalah itu. Itu bentuk yang ketiga. Sama dengan pertama, fi'il, fa'il, maf'ul bih, tapi fa'ilnya dhamir. Kemudian yang keempat, model keempat, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Sama juga dengan 1 dan 2 urutannya, tapi fa'il dan maf'ul bihnya dua-duanya dhamir. Amar tuka, amar tu. Amar tukal an, gitu ya. Aku telah memberi perintah kepadamu al-an sekarang. Tapi biasanya kalau mandi nggak cocok sekarang. Al-an itu biasanya mudhari. Kenalan itu kan sekarang itu hadir itu mudhari sedang ya. Jadi amartuka qabla qalil, aku telah perintah kamu barusan aku udah kasih perintah, aku telah memerintah kamu barusan. Jadi fi'il fa'ilnya objek. Sama ya, fa'ilnya dhamir muttasil juga, tapi beda fi mahalli raf'in tu at-ta'u, kemudian kaf, al-kafu dhamir muttasil fi mahalli nasbin. As'aluka, aku bertanya kepada kamu, aku sedang bertanya kepada kamu. Fa'il dhamir mustatir
Dhamir muttasil mustatir wujuban fi mahalli raf'in taqdiruhu ana. Lakafu dhamir muttasilun fi mahalli nasbi maf'ulun bih. Itu untuk yang keempat. Untuk yang kelima, fi'il maf'ul bi fa'il yang sekarang mendahului seperti nomor 2 tadi, mendahului fa'il, ya. Contoh, apa bedanya kalau tadi maf'ul bi sama fa'il sama-sama isim zahir. Kalau ini enggak, maf'ul bi-nya dhamir. Ini kondisi maf'ul bi dhamir, maka langsung berganti biasanya dengan fi'il. Contoh, amaroni Rasulullah. Rasulullah telah memerintahku. Ya, maf'ul bi mana? Al-ya'u dhamirun muttasilun barizun muttasilun, ya, fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Berikutnya sa'alani ustadzun. Setelah bertanya kepadaku ustaz. Jadi ustaz telah bertanya kepadaku. Yang keenam, maf'ul bi fi'il fa'il. Maf'ul bi bisa mendahului fi'il. Tapi kalau fa'il tidak bisa mendahului fi'il. Ini bedanya. Kalau maf'ul bi bisa mendahului fa'il, fi'il. Tapi kalau fa'il tidak bisa mendahului fi'il. Karena dalam pengertiannya sudah jelas, ya. Al-fa'ilu ismun marfu'un waqa'a ba'dal fi'lin ma'lum, yang terletak sesudah fi'il ma'lum. Jadi dia gak akan bisa mendahului siapa? Mendahului fi'il untuk fa'il abadan selama-lamanya. Makanya dalam kaidah, dalam pembahasan yang disebutkan di dalam mubtada, jika ada isim marfu mendahului fi'il, maka dia bukan fa'il, dia mubtada. Ya. Iyaka, tapi kondisi kalau dhamir, kalau apa itu, dia nanti objeknya dhamir, maka didahulukan, digantikan dengan iya. Makanya dhamir munfasil ada 2, wa humahum sampai bawah ananahum. Kemudian pada fi mahali nasbin iyahu iyahuma, iya selanjutnya sampai iya. Ya. Jadi kalau dhamir fi mahali nasbin objek, maksudnya nanti dipakai iya. Ya. Dan biasanya memang kalau objek yang sudah pakai iya, dia mendahului fi'il, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Di dalam doa juga Allahumma iyyaka na'budu wa laka nasjud, gitu kan, ya. Dalam doa sering dibaca di dalam sholat witir Ramadan. Jadi iyyaka na'budu, kalau sudah didahulukan melewati ini dan taksis, hanya kepada engkau kami menyembah. Beda dengan objeknya normal, na'buduka, kami menyembah kamu. Masih mungkin menyembah yang lain. Tapi kalau sudah diawali hanya kepada engkau kami menyembah, maka tidak ada lagi, yaitu tidak akan bermakna akan menyembah kepada yang lain.
Ya. Khubzan akaltum, jadi dahulukan. Roti telah aku makan. Hanya roti yang aku makan. Khubzan. Jadi sekali lagi tadi maf'ul bih bisa mendahului fa'il, tapi maf'ul bih bisa mendahului fi'il, tidak bisa mendahului. Jadi bahkan maf'ul bih ini bisa mendahului fi'il dan fa'il, karena di sini kalanya dia beri, bahkan kalanya juga dia bisa mendahului kedua-duanya. Ini model-model maf'ul bih dalam kalimat. Ya, model-model maf'ul bih dan juga model-model fa'il sekaligus sebenarnya. Ya. Nah, coba diperhatikan ya. Dilihat dari keenam ini. Ada yang susunannya sama, tapi perbedaannya di mana gitu, ya. Perbedaannya hanya dari sisi, yaitu fa'il dhamir atau fa'il dhahir, maf'ul bih dhahir atau maf'ul bih dhamir. Itu aja bedanya. Tarjim ini untuk daerah aja lah ya. Ya. Dan gak usah terlalu banyak, sedikit saya. Jadi Maryam sedang membaca Al-Quran, guru mengumpul dua laki-laki. Hasan sedang membantu ayahnya di pasar. Tanyakanlah olehmu pada anak-anak perempuan, Allah akan menolong orang mukmin. Saya telah bertanya kepada mereka, orang laki-laki telah datang kepada saya, hanya kepadamu kami meminta. Kemudian guru kami telah memerintah kepada kami, ibumu telah melarangmu. Jadi tarjim jadikan juga ismiyah wa fi'liyah. Jadikan ismiyah fi'liyah. Kalau nomor 8 wallahualam kayaknya cuma diulang itu tadi ya. Cuma fi'liyah saja wallahualam. Hanya kepadamu kami meminta. Iya, karena dia posisinya itu objeknya di depan kan. Bisa, tapi antum harus memunculkan mubtada. Sudah nanti saya bahas. Untuk nomor 8 jumlah fi'liyah saja, selainnya yaitu ismiyah fi'liyah. Kelas insyaallah ta'ala kita sambung pada pertemuan selanjutnya. Untuk hari Jumat mungkin karena saya lagi ngedit untuk tasrik ini cuma 22 bab, mudah-mudahan kalau nggak selesai nanti Jumat, sorok kita ganti dulu hari Jumat nanti dengan nahwu ya. Nanti pekan depannya baru selesai nanti. Target saya usahakan Sabtu ini selesai, Jumat atau Sabtu sudah selesai. Jadi Rubawi kemarin sudah saya sampaikan, Rubawi yang antum lihat itu sudah saya susun jadi 22 bab. Ya, untuk lebih mempermudah lagi dan supaya nggak pindah-pindah sana sini maksudnya kitabnya. Dan di masing-masing babnya sudah saya masukkan contoh juga sekaligus. Bahkan yang mujarradnya sudah juga saya masukkan masdar-masdarnya. Ya. Jadi antum tinggal masukin aja gitu. Nah, bikin masdarnya udah ada sulasi mujarrad ya. Kalau sulasi mazid kan diperpola gitu. Ya. 22 bab. Baru jadi setengah insyaallah bisa.
rencana saya mau dijadikan nanti semua. Wacana ini udah lama, cuma waktu itu gitu ya. Caranya mau nggak mau kayaknya harus paksa. Kalau enggak nanti ya, belajar soalnya begini terus gitu ya. Pindah sana pindah sini gitu. Ingin fokus satu ini aja yang kita mau gitu ya. Tapi sudah lengkap di situ ya. Ya. Dan nanti akan insya Allah itu akan jadi buku nanti ya. Karena kan itu baru sahih 22 bab kan. Nanti semua bab nanti 7 kali 7 bab ya. 140-an halaman nanti mungkin kira-kira. Ya. Karena kan enggak semua bab itu lengkap 22 bab gitu ya. Kalau sahihnya lengkap 22 bab. Tapi kalau mau doa yang lain kan enggak lengkap. Ya. Mana nanti kan lihat ya. Di istilahnya nggak lengkap 22 ya. Insya Allah Ta'ala ya, jadi diusahakan nanti mudah-mudahan selesai cuma kalau enggak maka kita lanjutkan dulu ke dahulunya, maka diusahakan disiapin gitu ya dengan membutuhkan tempat ya. PR ringannya itu kalau besok mau belajar gitu ya, ada PR atau enggak baru nanya gitu. Ya kita akhiri, semoga kita selalu dimudahkan oleh Allah SWT. Pastinya kita berharap agar yang kita lakukan ini yaitu dari pahala di sisi Allah SWT. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.